kita itu adalah invest 100%. Sehingga bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Dalam pengembangan vaksin ini kita bukan butuh uji klinik, ya, menggunakan idealnya menggunakan subjek-subjek yang belum divaksinasi, ya. Tetapi dalam situasi saat ini di satu sisi jumlah yang divaksinasi itu sudah semakin banyak, sehingga semakin sulit mendapatkan populasi yang belum divaksinasi di Jawa terutama, ya. Berarti ada orang yang tidak divaksinasi untuk jangka waktu 6 bulan sampai setahun. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Pemirsa, vaksin merah putih buatan anak bangsa dijadwalkan akan diuji klinis di tahun 2022. Untuk saat ini sudah bagaimana progresnya, lalu berkembang juga berkaitan dengan efektivitas dari vaksin merah putih itu sendiri, akan seberapa efektif untuk melawan varian-varian COVID-19 yang baru. Untuk menanyakan hal tersebut, saya akan tanyakan langsung kepada Profesor Amin Subandrio yang merupakan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di 30 menit antara bersama saya, Ardi Irawan. Selamat siang, Profesor Amin Subandrio. Sehat-sehat, Prof? Siang, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali sudah berkenan bergabung lagi di 30 menit antara ekstra untuk kali ini. Pembahasannya masih seputar hal yang mirip sih seperti yang tahun kemarin saya juga tanyakan ke Profesor, tapi tentunya nampaknya ini sudah banyak perbedaan begitulah, karena kita kan sudah berjalan 1 tahun, terus rencananya tahun 2022 ya, tahun depan ya Prof ya, rencananya vaksin merah putih dalam tanda kutip bakal rilis gitu ke publik. Saya ingin tanya dulu timeline pengerjaan vaksin merah putih yang dikerjakan oleh tim Prof Amin. Sampai sekarang sedang mengerjakan apa, Prof? Mungkin update-nya silakan. Ya, saat ini kami sedang berupaya untuk, ya masih sih, istilah gedenya adalah transisi dari R&D ke industri. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah melakukan upscaling. Artinya dari R&D itu kan biasanya kita menggunakan volume kecil ya, tapi kalau untuk industri kan volumenya jauh lebih besar. Nah, itu sedang diproses untuk bisa melakukan upscaling. Kemudian yang kedua kita melakukan optimasi ya untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang terbaik, dan yang ketiga adalah meningkatkan yield-nya ya. Jadi ini sebagai persyaratan industri biasanya supaya nanti vaksin yang diproduksi itu bisa lebih murah ya. Kalau produktivitasnya tinggi tentunya nanti biaya produksinya bisa ditekan. Nah, 3 hal itu yang sedang kami kejar. Mudah-mudahan bisa segera disusul dengan uji praklinik pada hewan, dan nanti diharapkan sih awal tahun depan kita bisa mulai dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Oke. Prof Amin, mohon izin sampai benar-benar nanti tahapan rilis gitu ya, uji klinis terus sampai ke masyarakat, itu berarti masih butuh waktu berapa lama lagi, Prof? Mungkin hitungan bulan begitu, mungkin sudah ada angka pastinya begitu? Tetap estimasinya sih di pertengahan tahun depan diharapkan bisa mendapatkan emergency use authorization ya. Okay. Walaupun uji kliniknya belum selesai, tapi kalau hasilnya semua bagus ya kita bisa mendapatkan itu lebih awal. Baik. Tadi sempat menyinggung juga berkaitan dengan akan lebih efisien gitu. Itu kan pasti berkaitan dengan harga. Masih tetap sesuai dengan rencana awalkah, Prof? Harganya masih sama begitu atau mungkin akan berapa gitu per dosisnya atau per 2 dosis begitu? Ya, kurang lebih sih setiap dosisnya, kalau hitungan kasar ya dengan biaya-biaya segala macam, biaya produksi itu bisa mencapai ya sekitar $10 lah gitu ya, 1 dosisnya. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih murah dari itu ya. Harapan kita semua bisa lebih murah dari itu gitu ya. Baik.
Berkaitan dengan tentunya kan kita berencana, tapi seperti yang Prof sering singgung gitu di wawancara-wawancara, atau saya juga sempat membaca artikel-artikel berkaitan dengan statement profesor gitu. Kan berhadapannya dengan makhluk hidup gitu ya, jadi kita berencana bisa jadi ada yang berbeda begitu pada saat pelaksanaan. Tantangan-tantangan seperti apa Prof yang dihadapi oleh tim Prof Amin, dan gimana solusi mengatasinya dan antisipasi ke depan agar tetap on the track begitu, kira-kira seperti apa, mungkin bisa di-share juga ke kami, silakan. Ya, dua tantangan utama yang kita antisipasi ya. Pertama adalah tadi kemungkinan munculnya varian-varian baru yang memang secara signifikan tidak lagi sensitif terhadap vaksin yang tersedia. Artinya efikasi vaksin-vaksin itu menurun. Walaupun sekarang ini arahan WHO masih belum perlu dilakukan penyesuaian. Ya, jadi selama efikasi vaksin-vaksin itu masih di atas 50%, itu masih bisa dipergunakan. Tantangan kedua adalah dalam pengembangan vaksin ini kita bukan butuh uji klinik, ya, idealnya menggunakan subjek-subjek yang belum divaksinasi, ya. Tetapi dalam situasi saat ini di satu sisi jumlah yang divaksinasi itu sudah semakin banyak, sehingga semakin sulit mendapatkan populasi yang belum divaksinasi di Jawa terutama ya. Kemudian sisi lain adalah karena kita juga sedang menggalakkan vaksinasi, sedangkan dalam uji klinik itu biasanya ada kelompok yang diberi vaksin, ada yang kelompok yang tidak diberi vaksin, dan kita tidak tahu kelompok yang mana itu karena kan namanya juga yang memakai placebo tertutup ya. Karena kita sedang mengejar coverage ya, artinya jumlah orang yang divaksinasi. Sementara kalau uji klinik itu bisa makan waktu, kita mesti nunggu 6 bulan atau setahun. Berarti ada orang yang tidak divaksinasi untuk jangka waktu 6 bulan sampai setahun. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Jadi secara etis pun kita tidak benar ya, artinya membiarkan orang tanpa vaksinasi kan untuk jangka cukup lama. Nah, jadi kita sedang mencoba mendesain uji klinik tertentu yang hasilnya masih bisa dipercaya, tetapi tidak merugikan subjeknya tentunya. Baik. Ini yang penting.